Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel SMB Sukses Mengaji Bersama. Mohon dukungan dan supportnya dengan cara colok subscribe, lonceng, like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, dan segala fasilitas yang luar biasa. Kalau ingin dinilai dengan harta manusia, maka tidak akan pernah cukup untuk membayarnya. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk diucapkan kepada manusia terbaik, sebaik-baik suri tauladan. Siapapun yang mencontohi manusia terbaik ini pasti hidupnya akan tentram, bahagia, kemenangan akan diperoleh dari musuh-musuh, dan juga solusi-solusi terbaik dari masalah-masalah dunia yang sedang dilalui. Karena memang tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini seperti apa yang tadi sudah digambarkan. Ketentraman jiwa, ketenangan, kemenangan, dan juga solusi yang terbaik dari masalah-masalah. Sang Pencipta Allah memerintahkan kita secara khusus orang-orang beriman untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan akan dibalas 10 kali rahmat atau karunia dari Allah secara langsung. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya teman-teman hadis nomor 193, tepatnya hadis nomor 19 dalam bab kita dengan sanad hasan. Dan sudah sering kita sebutkan derajat-derajat hadis ada sahih, ada hasan, ada dhaif ya. Ada yang paling benar, yang paling sempurna maksudnya sahih, dan ada yang hasan di bawahnya sedikit tingkatannya tapi juga bisa diterima. Ada yang dhaif dan lemah. Ada juga yang maudhu, yang palsu ya. Jadi kalau sahih dan hasan ini mirip, dekat derajatnya. Karena kita sedang membahas buku Sahih At-Targhib dan Tarhib, berarti yang sahihnya saja, maksud dalamnya juga hasan ya. Hadis nomor 193, tepatnya hadis urutan 19 dengan sanad hasan, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hanya saja keduanya berkata dalam riwayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yukaffirullahu bihi al-khataya wa yazidu bihi fil hasanat wa yukaffiru bihi adh-dhunub." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i 'ala al-makruhat wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat. Jadi ini mirip dengan riwayat tadi sebelumnya nomor 18 ya, urutan 18 atau nomor 192, tapi ini ada tambahan berbeda sedikit lafadznya yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kalau tadi kan hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Tirmidzi dan An-Nasa'i ya. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban lafadznya bunyi seperti ini, yaitu sabda Nabi SAW, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan menambah pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan, juga melebur dosa-dosa." Jadi ada tambahan di sini, memperbanyak pahala-pahala ya. Kalau tadi hadis sebelumnya kan meninggikan derajat ya. Mereka menjawab para sahabat, "Tentu wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyempurnakan wudhu pada kondisi yang dibenci, memang sudah kita jelaskan tadi, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat sesudah sholat, maka itu adalah ribat. Jadi ada tambahan di sini lafadznya, yaitu menambahkan kebaikan-kebaikan, artinya akan melipat gandakan pahala. Ini saya tidak syarahkan lagi untuk jelaskan karena sudah kurang lebih mirip dengan dua hadis sebelumnya. Hadis selanjutnya nomor 194, tepatnya urutan 20 dalam bab kita, dan sahih di ghairihi. Artinya dia jadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani lailat rabbi," dalam kurung fi ahsani surah. Qala ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Qultu na'am, fil kaffarati wad darajat wa naqlil aqdami lil jama'at wa isbagil wudu'i fis sabarat
wa intidhar as-salati ba'da as-salah wa man hafadha 'alayhinna 'asha bi khair wa mata bi khair wa kana min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Ini hadis yang mulia sekali ya. Kata Nabi SAW, tadi malam Robku mendatangiku, dalam kurung dalam bentuk yang paling sempurna. Lalu dia berfirman, Allah SWT berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, tahukah kamu dalam urusan apa para malaikat di langit sedang berbincang-bincang, berselisih, ya, menyebutkan sebagai sebuah hot news, berita yang penting untuk diketahui. Aku menjawab, iya, dalam urusan hal-hal berdosa dan derajat-derajat. Artinya orang sudah buat dosa, dibersihkan dosanya. Dan juga meninggikan derajat-derajat. Mengayunkan langkah kepada sholat jamaah. Menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin. Menunggu sholat sesudah sholat. Barang siapa yang menjaganya, maka dia pasti hidup dengan kebaikan. Mati dengan kebaikan. Dan dia bersih dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam hadis yang akan hadir selengkapnya insyaallah dalam bab salat jamaah, kata beliau, dan juga dengan sanad hasan, Hadis ini teman-teman sama, karena kita memang sedang bahas dengan bab wudu, berdekatan maknanya satu sama yang lain ya, Jadi yang perlu kita tambahkan informasinya adalah potongan pertama, tadi malam Rabbku mendatangiku. Ya. Maknanya adalah Nabi SAW memastikan kalau dia mendapatkan informasi langsung dari Tuhannya. Dan ini tentu terjadi kepada para nabi-nabi ya. Sebagaimana Allah berfirman tentang Musa alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar mengajak bicara Musa ya secara langsung. Jadi ini makna tadi malam Rabbku mendatangiku, ya, lalu bertanya atau berfirman, ya Muhammad, tahukah kamu dalam urusan apa para malaikat di langit sedang berbicara ya atau berselisih pendapat. Maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi SAW untuk komunikasi secara langsung. Dan juga makna di sini mendatangi bisa, kata sebagian ulama hadis, semakna dengan hadis. Sesungguhnya kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Dalam riwayat lain turun ya, sampai ke daratan ya, bumi. Artinya betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendatangi kita. Ya, gitu. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, adakah hamba-hambaku yang bertobat maka aku maafkan? Adakah yang memohon maka aku penuhi hajatnya? Dan adakah yang minta tolong maka aku tolong dia? Jadi ini makna daripada potongan pertama hadis. Kemudian potongan kedua yang kita bisa ambil pelajaran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, tahukah kamu dalam urusan apa para malaikat di langit sedang berbincang-bincang? Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu yang aku sudah putuskan dan ternyata menjadi sebuah berita yang sangat luar biasa dibicarakan oleh para malaikat di langit. Dan ini tentu menunjukkan banyak sekali pelajaran, di antaranya malaikat memang tempat mereka di langit. Dan ini keyakinan orang mukmin. Ya. Rukun iman kita yang kedua setelah iman kepada Allah adalah iman kepada malaikat, dan mereka jumlahnya banyak sekali. Serta Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj, pada saat saya sedang dimi'rajkan ke langit, saya tidak temukan tempat 4 jari manusia, ya, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku, penuh dengan malaikat. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, langit itu mengeluarkan suara seperti suara tindih kalau benda sedang ditindih dengan benda berat, ya. Dan pantas dia mengeluarkan suara seperti itu karena tidak ada tempat ukuran 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud ataupun ruku. Jadi mereka sangat banyak jumlahnya. Kita saja manusia didampingi oleh 3 malaikat, penulis amal baik, penulis amal buruk, dan juga malaikat hafazah atau penjaga. Ya. Kalau manusia sekarang jumlahnya sekitar 7,5 miliar populasinya, berarti malaikat 3 kali lipat dari itu. Ya. Yang jumlah menemani manusia saja. Belum yang
meniupkan ruh, belum yang mencabut ruh, belum yang menurunkan hujan, menggantikan musim, mengurus lautan, mengurus gunung-gunung. Ya, sebagaimana Nabi SAW pada saat ditolak dakwanya di kota Taif, maka Jibril datang lalu mengatakan, hai Muhammad, di sebelahku ada malaikat khusus untuk mengurus gunung-gunung. Kau tinggal perintahkan, maka dia akan hancurkan dua kota ini, Taif dan juga Mekah. Ya, dan dakwamu akan tersebar. Tapi Nabi SAW memilih untuk tidak menghancurkan dan berharap dari keturunan mereka keluar orang-orang yang beriman. Jadi malaikat banyak sekali dan tempat mereka di langit. Kita pun akan bertemu dengan malaikat. Yang pertama kali kita akan lihat wujud aslinya pada saat meninggal dunia, insya Allah akan datang malaikat maut yang mencabut, dan malaikat pendamping kalau dia orang beriman, atau malaikat penyiksa kalau dia orang kafir. Ya. Kemudian potongan ketiga adalah jawaban Nabi SAW. Aku menjawab iya. Maksudnya iya di sini bukan berarti Nabi SAW spontanitas langsung main tahu saja, enggak. Artinya ia telah sampai kepadaku informasinya. Jibril telah menyampaikannya, gitu kan? Telah sampai. Allah telah menyuruh Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW. Ya. Jadi jawaban ini penting ya, karena bukan berarti Nabi SAW spontanitas tahu. Makanya beliau dalam banyak ayat juga disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, misalnya salah satunya, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, al-ayat artinya, ya, katakanlah hai Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti kalian, tapi diwahyukan kepadaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan kalian Allah, gitu kan. Dan di sini memang Nabi SAW tidak tahu. Ya, beliau basyar, beliau manusia biasa, tapi jawaban beliau iya, saya tahu waktu Allah tanya, maksudnya iya telah sampai kepadaku informasi wahyu. Lalu Nabi SAW menyebutkanlah apa yang Allah ingin ya, dia sebutkan. Maka mulai disebutkan, yaitu para malaikat sedang membicarakan tentang masalah urusan hal-hal pelebur dosa yang membersihkan dosa-dosa. Jadi dosanya banyak pun dibersihkan. Dan mengangkat derajat-derajat tinggi di dunia dan juga di akhirat. Allah angkat derajatnya di dunia, namanya jadi harum, di akhirat pun Allah tinggikan derajatnya di surga. Ya, semoga kita insya Allah termasuk itu. Yaitu mulailah disebutkan yang pertama mengayunkan langkah ke sholat jamaah. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Di sini di masjid maksudnya. Terus menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin ya. Atau tadi dalam keadaan susah. Sebenarnya sih kalau terjemahannya lebih tepatnya bukan dingin ya. Makruhat itu adalah lebih tepatnya ya, sesuatu yang dibenci. Sebagaimana tadi terjemahan-terjemahan sebelumnya ya. Kemudian menunggu sholat setelah sholat. Ya. Ini juga sudah kita jelaskan tadi. Lalu kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaganya, maka dia hidup dalam keadaan baik. Dia juga akan mati dalam keadaan baik, dan dia bersih dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi saya membagi hadits ini, potongan pertama adalah sabda Nabi SAW tadi malam, Rabbku datang kepadaku, sudah kita jelaskan tadi. Potongan kedua adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, hai Muhammad, tahukah kamu apa yang ya, para malaikat sedang perbincangkan. Jadi menjelaskan tentang masalah alam malaikat. Kemudian yang ketiga adalah jawaban Nabi SAW yang mengatakan iya, bukan berarti karena beliau sudah tahu spontanitas, tapi karena ada wahyu. Kemudian yang keempat, penyebutan tentang masalah apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat, yaitu hal-hal pelebur dosa dan derajat-derajat. Kemudian masuklah kerinciannya, yaitu mengayunkan langkah menuju ke masjid, sholat berjamaah di masjid, menyempurnakan wudhu dan dalam keadaan susah atau lagi waktu-waktu yang dibenci, menunggu sholat sesudah sholat, gitu kan. Ini potongan yang keempat. Potongan yang kelima ini yang tambahan daripada hadis sebelumnya, yaitu barang siapa yang menjaganya. Perhatikan sabda Nabi SAW, menjaganya, artinya menjadi sebuah pola hidupnya, rutinitasnya, yaitu mereka selalu melangkah menuju ke masjid sholat berjamaah. Mereka selalu menyempurnakan uduk, setelah batal uduk lagi, batal uduk lagi, dan mereka selalu menunggu sholat dengan sholat setelahnya. Maka janji Nabi SAW yaitu dia akan hidup dalam kebaikan. Nah, ini pesan barunya, tambahan daripada hadis sebelumnya. Ini bagian kelima yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ya, yaitu dia akan hidup dengan kebaikan. Maksudnya atau dalam keadaan baik ya. Dia akan sehat, dia akan diberikan rezeki, dipenuhi kebutuhannya, akan dimaafkan kesalahannya, seperti itulah. Ya. Jadi dengan menjaga tiga hal ini,
dipastikan dia akan dalam kebaikan. Juga pada saat dia mati, pasti dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Karena tidak pernah batal wuduknya, tidak pernah tidak berwuduk, setiap batal wuduk, gitu kan. Tidak pernah juga berhenti mengejar terus. Azan sudah ke masjid, langkahnya luar biasa menuju ke masjid dan juga selalu menunggu antara sholat dengan sholat. Dan yang luar biasa adalah, ini sudah disebutkan hadis sebelumnya, dia bersih dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dua hadis yang terakhir teman-teman sekalian dalam bab kita ini adalah nomor 195, tepatnya hadis urutan nomor 21 dengan sanad sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man atammal wudu'a kama amarahu Allah, fas-salawatul maktubatu kaffaratun lima bainahun." Barang siapa yang menyempurnakan wudu seperti yang Allah perintahkan, maka salat fardu yang 5 adalah penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya. Ini tentu lafadznya sudah sangat masyhur hadis ini, ya. Artinya kita ambil pelajarannya, Nabi SAW menitik beratkan, kalau kau mau sholat, sempurnakan wudhu. Sempurna artinya pelan-pelan. Ya, pastikan semua di selat-selat air di antara jari-jari dan ingat batas minimalnya. Sudah kita sebutkan masalah itu. Kalau batas minimal pergelangan, maka usahakan lebih sedikit. Batas minimal siku, lebihkan sedikit. Batas minimal mata kaki, lebihkan sedikit. Nanti akan ada bab insya Allah di pertemuan kita yang akan datang, di Jumat akan datang insya Allah. Kita akan bahas lanjutannya tentang keutamaan orang yang suka menjaga wudhu itu ya. Dan juga harus berhati-hati tentang masalah titik-titik tertentu yang tidak boleh tidak kena air wudhu ya. Maka kalau anda pelan-pelan ambil air, pastikan air masuk ke mulut anda, lalu dikumur-kumurkan, madmadah namanya. Lalu dihirup sisanya. Jadi kalau satu cakupan air di telapak tangan kita ini, setengahnya masuk ke mulut, dikumur-kumur, lalu kemudian dihirup, istinsyaq namanya, ke hidung, kecuali anda lagi puasa. Kemudian istinthar, membuang dengan kuat dengan tangan kiri, dan kemudian setelah itu anda buang air di mulut. Jadi tadi sementara proses menghirup air di hidung, mengeluarkan dengan kuat ya, maka air di mulut ini masih kumur-kumur, maksimal. Nah, karena ada orang subhanallah mungkin air yang masuk di mulutnya sedikit sekali, gitu kan. Enggak, dia harus masukkan air banyak. Kata ulama, semua rongga mulutnya, gusinya, semua ini mulutnya ini memang kena ya, hantaman atau kocakan air itu ya, atau kumur-kumur dia itu. Kemudian wajah dari awal tumbuhnya rambut ya tentunya sampai dagu ya, dipastikan semuanya kena ya, termasuk ya dekat kuping kanan dan kuping kiri. Kemudian tangan ditarik sampai ke siku, kemudian kanan dan kiri, kemudian kepala dari awal tumbuh rambut ditarik sampai ke tengkuk, ya, batang leher, kemudian dikembalikan ke depan, lalu kemudian jari telunjuk masuk ke dalam kuping dan ibu jari mutar ke belakang. Lalu kemudian kita ya, mencuci kaki tentunya ya. Semua anggota tubuh ini 3 kali kecuali kepala tadi yang sekali. Ini adalah ajaran Nabi SAW dan di awal bab kita sudah kita coba praktekkan tentang masalah wudhu. Bagi teman-teman yang baru ikuti acara kita ini, bisa menonton di YouTube insya Allah ada bab sholat bab wudhu dan saya sudah praktikkan tata caranya. Hadis ini riwayatkan An-Nasai bin Majah dengan sanad sahih. Dan yang terakhir teman-teman di bab kita nomor 196 urutan 22 dengan hasan sahih dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda kama umir wa shalla kama umir ghufira lahu ma qaddama min amal. Barang siapa yang berwudu seperti yang diperintahkan dan sholat seperti yang diperintahkan, maka kesalahan yang telah dilakukannya akan diampuni. Dalam riwayat An-Nasai, Ibnu Majah juga Ibnu Hibban ya. Dan hanya saja Ibnu Hibban menambahkan ghufira lahu ma qaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di sini teman-teman perhatikan baik-baik. Selalu titip pesannya penyempurnaan wudu. Dalam riwayat Abu Ayyub ini radhiyallahu anhu ditambahkan kata-kata sebagaimana diperintahkan. Jadi harus betul-betul dia lakukan wudu yang diperintahkan, sholat yang diperintahkan, tata caranya ya. Dia harus perhatikan mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya, mana yang membatalkan, maka dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagai penutup teman-teman saya mau berbagi. Jadi ada orang pernah di dekat kantor kebetulan ada musola yang sering kami pakai sholat gitu kan.
Itu subhanallah masih muda anak itu. Dia datang, kebetulan saya lagi sholat selesai, kami baru selesai sholat berjamaah. Karena masjid penuh, Masya Allah saya ada di teras masjid ya. Tapi alhamdulillah masih saf pertama gitu. Nyambung dari saf yang di dalam gitu. Kemudian ada orang waktu kami lagi berzikir, datang telat, dia mau sholat. Jadi dia pakai celana jeans masih sampai tutup mata kaki, walaupun ini sebenarnya dilarang dalam Islam. Kemudian dia wudhu. Nah, pada saat dia wudhu, saya tidak sengaja, subhanallah mata saya melihat ke dia gitu. Jadi dia wudhu itu seperti orang yang buru-buru sekali. Mungkin dia mau kejar jemaah yang kedua atau apa. Jadi hanya sekedar disentuh saja air. Ya. Tidak ada kesempurnaan sama dalam wudhu. Termasuk dalam masalah kakinya. Jadi dia cuma, keran dijalankan cuma disentuhkan sedikit di bagian, jadi kalau ini maaf kaki, maka cuma disentuhkan di punggung saja air dari keran itu. Tidak dipastikan mata kakinya pun harus kena semuanya gitu. Dan tiba-tiba dia masuk, saya bilang, akhi, wudhunya belum sempurna. Dia senyum, saya langsung dia pergi sholat. Orang seperti ini kesian sebenarnya. Semoga Allah berikan hidayah. Artinya, sholatnya percuma. Untuk apa buru-buru kejar berjamaah? Kalau emang wudhunya belum sempurna. Karena ini salah satu paket. Untuk satu paket ya. Wudhu yang sempurna dengan sholat yang sempurna. Baru bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, hati-hati masalahnya. Makanya, kalau kita juga ambil pelajaran dari semua hadits yang kita pelajari tadi, semoga Allah berkahi, yaitu teman-teman sekalian, usahakan selalu wudhu dalam keadaan wudhu. Karena nanti seperti kasus ini misalnya, kalau kita pas mau, saya lihat di Indonesia ini kayak satu tradisi ya, nanti udah mau sholat, baru buru-buru wudhu semuanya. Kalau antri panjang, akhirnya kehilangan takbiratul ihram pertama imam, dia kehilangan saf pertama, kehilangan sholat qabliyah, kehilangan doa mustajab antara azan iqamah. Kenapa? Karena wudhunya nanti masuk waktu sholat baru wudhu. Kenapa enggak wudhu sebelumnya akhi dan ukhti? 1 jam sebelumnya. Gitu kan. Itu kan jauh lebih baik. Sehingga tiba waktu sholat kita dengan santai masuk ke masjid. Kita sempat ya masuk berada di saf pertama. Kita sempat jawab azan. Kita sempat sholat qabliyah, sempat berdoa. Dan tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Sehingga sempurna keutamaan itu. Ingat pesan saya teman-teman sekalian, untuk diri saya terutama dan teman-teman sekalian. Sekali luput kesempatan amal soleh pada waktu itu, terutama amal wajib, maka akan luput dari Anda selamanya sampai hari kiamat. Jadi misal, kita anggap sini kita tidak bicara masalah corona, kita anggap lagi normal. Misal subuh orang ke masjid sholat. Lalu ada orang, dia nggak ke masjid. Atau dia telat ke masjid. Anggaplah dia telat. Misalnya dia kehilangan takbiratul ihram pertama imam, sehingga dia hanya mendapatkan akhir al-fatihah waladdallin amin. Dia Allah Akbar amin. Baik. Orang yang dari awal ikut berjamaah teman-teman sekalian, dari takbiratul ihram pertama, dari doa iftitah, dari ayat pertama setelah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya, itu kehilangan setiap hurufnya satu pahala. Dan itu tidak bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Akan tercatat si fulan pada hari itu pahala sholat subuhnya mulai dari waladdallin misalnya gitu kan. Dan itu tidak bisa diperbaiki. Saya pernah subhanallah punya pengalaman masuk ke masjid dekat rumah. Waktu itu transisi berubah waktu sholat ya. Dari sekitar jam 12 lewat 10 waktu itu duhur, seperti kita tahu di waktu tertentu sering terjadi ya. Terus dia mundur jadi jam 12 kurang. Ada tamu di rumah ngobrol-ngobrol sama saya. Saya tahunya memang jam 12.10. Subhanallah. Dan kejadian ini teman-teman terus saya sesali seumur hidup saya. Dan saya jadikan sebagai cambuk untuk tidak boleh terulang lagi. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ambil pelajaran masalah itu. Maka saya lihat, loh, jam 12 lewat 5 saya pikir, oke, kita sekarang ke masjid. Karena 5 menit lagi azan gitu. Kata tamu saya, baiklah Ustaz, kita jalan-jalan. Begitu kami jalan, subhanallah, masuk ke masjid. Dan sudah dalam kondisi wudhu, alhamdulillah. Karena saya sudah siapkan wudhu sebelumnya. Akhirnya juga kebetulan sudah wudhu. Begitu kami masuk masjid, imamnya sudah sudah sujud. Rakaat pertama. Saya bertanya-tanya, kok bisa? Masih jam 12 lewat 8 kalau nggak salah. Sekitar 3 menitan kami menuju ke masjid. Kok bisa sudah sholat? Dan masuk 1 rakaat. Oke, saya ikut sholat. Allahu Akbar, sujud. Nah, ini saya sholat, saya tambah 1 rakaat setelah itu kan. Tapi saya ingin memastikan, oh memang ada ya, jadwal sholat memang berubah. Dari jam 12 kurang 2 menit atau 3 menit gitu azannya, tuh kurang 1 menit. Dan ternyata memang antara azan iqamah, karena situ tidak terlalu banyak orang, mereka buru-buru. Ya. Tapi subhanallah saya jadi menyesal seumur hidup saya teman-teman. Karena pada hari itu Khalid ini ya, masbuk 1 rakaat duhur. Dan tidak bisa diperbaiki.
Dan itu sudah cukup bisa membedakan antara derajat kita sama orang lain yang sholat dari awal di surga nanti. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Sekali luput perbuatan baik belum tentu kita bisa ulangi. Ya kan gitu. Sholat sunnah pun begitu. Kalau anda sholat duha, lewat sholat duha anda tidak sholat sama sekali, maka tidak bisa lagi diperbaikin. Akan dicatat buku amal kita hari itu tidak ada amal itu. Allah. Kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan, semuanya diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun, samar ataupun nyata, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, semua diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan juga diangkat perselisihan di antara mereka dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi negara ini, diberikan pemimpin yang adil, yang baik, yang saleh, yang muslim dan beriman kepada Allah, serta semua utang negara ini terbayarkan dengan izinnya, dan semoga seluruh masyarakat mendapatkan kemakmuran dan haknya, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara ini, Islam dan kaum muslimin, dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana kita disatukan di majlis ilmu mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Islami yang telah membantu mensubscribe, menekan tombol lonceng, meng-like, dan support channel SMB. Semoga di video selanjutnya kita dapat bertemu kembali. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.